Bayangkan, jika setiap tarikan nafasmu bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, tapi zikir yang mengalir. Bayangkan, jika setiap hembusan nafas adalah bisikan cinta yang kamu ucapkan kepada Tuhan tanpa satupun kata. Pernahkah kamu merasa tubuhmu lelah, pikiranmu bising, tapi hatimu kosong? Kamu sholat, kamu berdoa, tapi entah mengapa ada sesuatu yang belum tersentuh, sesuatu yang terdalam dalam dirimu, yang ingin tenang tapi tak tahu caranya. Tenanglah. Hari ini mari kita duduk bersama dan mendengarkan nafas kita sendiri. Sebab bisa jadi selama ini kita sibuk mencari keajaiban keluar. Padahal Tuhan telah meletakkannya di dalam dada kita, dalam sesuatu yang selalu bersama kita. Nafas. Apakah kamu siap menempuh perjalanan yang sunyi, tapi akan membawa ruhmu kembali ke cahaya? Bab 1. Nafas hadiah yang terlupakan. Pernahkah kita duduk dalam diam, lalu mendengar nafas sendiri? Bukan hanya mendengar desahannya, tapi merasakan betapa ajaibnya ia mengalir tanpa kita perintah. Ia hadir tanpa kita undang, dan tetap setia menghidupi kita meski kita sering lupa padanya. Nafas adalah tamu paling dekat, paling lembut, namun juga paling sering kita abaikan. Padahal ia bukan hanya tanda kehidupan, tapi pintu menuju kesadaran yang dalam. Dalam setiap tarikan nafas, sesungguhnya ada kehadiran Tuhan yang tak terlihat, namun nyata bagi hati yang ingin merasa. Kita sering mencari keajaiban di luar diri, dalam gemerlap dunia, dalam suara lantang para pemimpin, atau dalam buku-buku yang memuat ribuan hikmah. Tapi nafas, ia adalah kitab yang hidup. Ia adalah ayat yang terus berulang, membawa pesan sunyi bahwa kita belum sendiri. Dalam setiap hembusan, ada kesempatan untuk kembali, untuk mengingat, untuk berzikir tanpa suara. Zikir nafas bukanlah karangan baru. Ia adalah warisan para pecinta Allah yang menemukan bahwa keheningan bisa lebih dalam daripada 1000 kata, dan bahwa satu helaan nafas penuh kesadaran bisa lebih kuat daripada lantunan panjang tanpa hati. Ketika kita menarik nafas dengan menyebut namanya di dalam hati, ruh kita ikut bergerak. Ia menyambut panggilan itu seperti seorang anak yang merindukan pelukan ibunya. Zikir nafas adalah bahasa cinta yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang ingin pulang. Ia tidak membutuhkan panggung, tidak butuh suara keras, apalagi pengakuan manusia. Cukup satu tempat sunyi dalam hati, cukup satu kesadaran bahwa kita sedang berbicara dengan Sang Maha Mendengar. Maka nafas menjadi doa, menjadi pengakuan, menjadi pelukan yang menghubungkan antara bumi dan langit. Sayangnya, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Nafas pun dipaksa mengikuti irama dunia yang tergesa-gesa. Kita menarik nafas bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Kita tidak sadar bahwa dalam setiap hembusan yang tergesa, kita sedang kehilangan kesempatan untuk bersamanya. Maka zikir nafas datang bukan untuk mengajari kita sesuatu yang baru, tapi untuk mengingatkan kita pada apa yang paling dekat namun terlupakan. Bahwa dalam satu nafas bisa tersembunyi samudera cahaya, jika kita mau memperlambat dan hadir sepenuh hati. Bayangkan jika setiap nafas yang kita ambil disertai kesadaran bahwa kita sedang mengucap Allah. Bayangkan jika setiap hembusan kita niatkan untuk menyerahkan semua beban kepadanya. Dunia tidak akan berubah mungkin, tapi hati kita akan. Dan saat hati berubah, cara kita melihat dunia juga akan berubah. Zikir nafas bukanlah metode, ia adalah cinta yang disampaikan tanpa suara. Ia adalah pertemuan rahasia antara ruh dan Tuhannya. Tanpa kata, tanpa suara, hanya nafas dan cahaya. Bab 2. Mengubah nafas menjadi doa. Ada satu keindahan tersembunyi yang tak bisa dilihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati yang tenang, yaitu ketika nafas berubah menjadi doa. Kita sering memisahkan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kita meyakini bahwa doa hanya sah jika terucap, bahwa zikir harus didengar, dan bahwa ibadah adalah aktivitas yang punya waktu dan tempat. Namun dalam hakikat ruhani, doa bukan hanya sesuatu yang diucapkan, ia adalah keadaan jiwa. Dan ketika kita menyertakan kesadaran akan Allah dalam setiap helaan nafas, maka hidup ini sendiri berubah menjadi doa yang terus mengalir. Zikir nafas bukan soal mengganti lafaz-lafaz yang biasa.
Ia bukan tentang kata-kata yang rumit atau bacaan yang panjang. Ia adalah niat yang lembut, mengalir bersama udara yang masuk dan keluar. Dalam tarikan, kita bisa menyadari, "Ya Allah, aku menerima rahmat-Mu." Dalam hembusan, kita bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semua kepadamu." Tidak perlu lisan, tidak perlu bibir, hanya kehadiran, hanya hati yang membuka diri. Dan perlahan, nafas yang semula hanya menjadi rutinitas biologis, kini menjadi untaian puisi ilahi yang tak pernah putus. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan ketika kita mulai menghidupkan zikir lewat nafas. Pikiran menjadi lebih sunyi, seakan gelombangnya menepi. Emosi yang biasanya berisik mulai tenang. Bahkan tubuh kita pun ikut berdamai. Jantung berdetak lebih lembut, dan seluruh sistem dalam diri seakan mendengar zikir itu dan ikut tunduk. Inilah saat ketika seluruh diri kita menjadi satu. Tubuh, jiwa, ruh bersujud dalam sunyi. Tidak ada hiruk pikuk dunia yang bisa mengganggu hamba yang telah tenggelam dalam zikir nafas. Ia tidak memerlukan ruangan, tidak memerlukan waktu khusus. Cukup satu keheningan di dalam dada, dan seluruh alam ikut bergetar. Seorang sufi pernah berkata, "Jika engkau berzikir hanya dengan lidahmu, maka lidahmu yang akan berubah. Tapi jika engkau berzikir dengan nafasmu, maka seluruh keberadaanmu akan tercerahkan." Zikir nafas bukan hanya alat pembersih hati, tapi juga jembatan menuju makrifat. Ia membentuk pola kesadaran yang terus-menerus. Seperti air yang menetes pelan, namun melubangi batu, zikir nafas yang konsisten akan melunakkan hati yang keras dan membuka tabir-tabir yang selama ini menutup cahaya Tuhan dari pandangan kita. Cobalah untuk tidak memaksa. Biarkan zikir itu hadir alami bersama nafasmu. Jangan buru-buru, jangan mencari sensasi. Biarkan ia mengalir lembut seperti arus sungai yang tidak bisa digenggam namun bisa dirasakan. Inilah ibadah dalam bentuknya yang paling murni. Bukan karena takut dosa, bukan karena ingin surga, tapi karena cinta, karena kita rindu, karena kita ingin dekat. Dan zikir nafas menjadikan setiap tarikan hidup sebagai jalan pulang menujunya. Tanpa suara, tanpa pamer, hanya kita dan Dia. Bab 3. Saat nafas menyatu dengan ruh. Ada satu momen dalam zikir nafas yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia, yaitu saat nafas menyatu dengan ruh. Ini bukan sekadar praktik, bukan pula teknik pernapasan yang diajarkan dalam kelas. Ini adalah pengalaman batin, di mana nafas tak lagi hanya milik tubuh, tetapi menjadi milik jiwa yang sedang menempuh perjalanan pulang ke sumber cahaya. Nafas tidak lagi terdengar sebagai desahan, tapi terasa sebagai aliran lembut energi ilahi yang masuk dari langit ke dalam dada. Di momen itu tubuh menjadi ringan, dunia menjadi sunyi, dan ruh seperti disentuh oleh cinta yang tidak berasal dari bumi. Ketika zikir mengalir dalam nafas, kita tidak lagi berzikir dari mulut. Yang berzikir adalah seluruh keberadaan kita. Mata, kulit, hati, bahkan tulang. Seluruh tubuh bergetar dalam harmoni. Ini bukan ekstasi, ini adalah kepulangan. Ruh yang sejak lama tersesat dalam keramaian dunia, kini menemukan jalan untuk pulang. Dan jalannya bukanlah tangga yang tinggi, bukan pula perjalanan ke tempat-tempat suci, melainkan satu tarikan nafas yang penuh kesadaran. Ketika kita hadir dalam nafas dan mengingat namanya dalam diam, maka ruh berbisik, "Aku tahu jalan pulangku." Tak banyak orang yang menyadari bahwa tubuh kita bisa menjadi tempat suci jika zikir hadir di dalamnya. Dalam tarikan nafas yang lembut, kita mengingat Allah. Dalam hembusan yang tenang kita menyerahkan segalanya. Ruh pun mulai bersinar. Ia memantulkan cahaya Tuhan yang selama ini terhalang oleh kabut kealpaan. Perlahan, pandangan kita terhadap dunia berubah. Apa yang dulu tampak penting kini menjadi ringan. Apa yang dulu membuat kita gelisah, kini tak lagi mengguncang. Sebab ruh telah mulai melihat bukan dengan mata, tapi dengan cahaya. Ketika nafas menyatu dengan ruh, kita akan lebih banyak diam. Bukan karena tidak tahu apa-apa, tapi karena terlalu dalam merasakan. Kita akan lebih banyak mendengarkan. Bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa suara Allah lebih indah dari pendapat siapapun. Dalam sunyi itu, kita belajar mengenali kehadirannya. Setiap nafas menjadi detik-detik perjumpaan.
Dan semakin kita diam dalam zikir, semakin ruh kita bicara dalam bahasa cahaya. Itulah bahasa yang tidak diucapkan, namun dapat menggetarkan seluruh alam. Zikir nafas mengubah cara kita hidup. Kita tidak lagi berjalan dengan terburu-buru, karena setiap langkah adalah bagian dari ibadah. Kita tidak lagi berbicara sembarangan, karena nafas kita telah terbiasa membawa nama Allah. Dan kita tidak lagi merasa sepi, karena ruh kita telah bersatu dengan zikir, dan zikir adalah jalan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Inilah saat yang paling mulia dalam hidup seorang hamba, ketika ruhnya menemukan rumahnya kembali, melalui nafas, melalui kesadaran, melalui cinta yang sunyi namun tak terbantahkan. Bab 4. Menembus kegelapan dengan zikir nafas. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari masa-masa gelap, saat di mana doa terasa hampa, ibadah terasa kering, dan hati seakan kosong tanpa arah. Tidak semua kegelapan berasal dari dosa. Ada kegelapan yang diizinkan Allah hadir, agar kita mencari cahayanya dengan lebih sungguh. Dalam saat-saat seperti itu, zikir nafas bukan sekadar pelipur lara. Ia menjadi tali penyelamat yang halus namun kokoh. Ia tidak membentak, ia tidak menghakimi. Ia hanya hadir dalam sunyi, menawarkan sejuknya cahaya di tengah gelap yang menyesakkan. Zikir nafas mengajarkan bahwa kita tidak perlu menunggu keadaan sempurna untuk kembali padanya. Kita tidak perlu menyelesaikan semua masalah terlebih dahulu, baru mendekat. Justru dalam keadaan paling rapuh, paling tidak layak, paling tersembunyi dari dunia, disitulah zikir menjadi pelita. Setiap tarikan nafas yang disertai kesadaran akan Allah adalah cahaya kecil yang menembus kegelapan. Dan cahaya itu, meskipun redup, akan tetap tumbuh. Selama kita tidak berhenti berzikir dalam nafas kita, kegelapan batin seringkali tidak terlihat dari luar. Kita masih bisa tersenyum, berbicara, bekerja seperti biasa. Tapi di dalam, kita hampa. Kita merasa seperti sedang hanyut dalam laut yang dalam tanpa pelampung. Namun zikir nafas hadir bukan untuk mengangkat kita secara instan. Ia tidak menjanjikan mukjizat yang tiba-tiba, tapi ia memberi napas panjang untuk bertahan. Satu demi satu, seiring waktu cahaya mulai muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Karena ternyata selama ini kita tidak kehilangan cahaya. Kita hanya lupa bagaimana menyalakannya. Satu hal yang istimewa dari zikir nafas adalah ia tidak menuntut kita untuk kuat. Ia tidak meminta kita untuk selalu teguh. Ia hanya meminta kehadiran. Bahkan dalam keadaan lemah, bahkan ketika hati tak sanggup berkata apapun, nafas tetap bisa menjadi zikir. Dan Allah tidak pernah jauh dari hamba yang berzikir dalam keadaan paling hancur sekalipun. Justru zikir yang dilakukan dalam kehancuran adalah zikir yang paling tulus. Sebab di sana tidak ada pencitraan, tidak ada ego, yang tersisa hanya ruh yang bersimpuh dan nafas yang membawa namanya. Banyak orang mencari jalan keluar dengan tergesa. Mereka berlari dari satu solusi ke solusi lain, dari satu nasihat ke nasihat berikutnya. Tapi zikir nafas bukan tentang mencari jalan keluar. Ia adalah tentang masuk ke dalam. Ia adalah tentang mengenali kembali cahaya yang telah ditiupkan Allah ke dalam ruh kita. Dan saat kita mulai mendengarkan nafas kita sendiri dalam zikir, maka kita sedang menyalakan kembali pelita itu. Perlahan, lembut, tapi pasti. Kegelapan bukan akhir. Ia hanya awal dari cahaya yang lebih dalam. Bab 5. Sunyi yang tidak kosong. Kita sering keliru memahami sunyi. Bagi banyak orang, sunyi adalah kesepian, kekosongan, bahkan rasa terasing yang menakutkan. Tapi dalam dunia ruhani, sunyi bukanlah kehampaan. Sunyi adalah ruang suci, tempat di mana zikir bisa bergetar paling jernih. Di dalam sunyi, kita mulai bisa mendengar detak batin kita sendiri. Dan lebih dari itu, kita mulai bisa menangkap bisikan halus dari langit. Zikir nafas hidup di dalam sunyi. Ia tidak membutuhkan suara. Ia tidak memerlukan panggung. Ia hanya butuh satu hal, kehadiran kita sepenuh hati dalam diam. Ketika seseorang duduk dalam keheningan dan mulai menyadari nafasnya, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi hanya menarik udara dan menghembuskannya. Ia mulai merasakan bahwa setiap nafas adalah sapaan dari Tuhan. Dan dalam sapaan itu, terselip makna-makna ilahi
yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Ia mulai menyadari bahwa diam bukanlah kekosongan. Diam adalah bahasa Tuhan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang bersedia mendengarkan tanpa suara. Zikir nafas menempatkan kita dalam diam yang hidup, bukan kosong. Dalam hening yang penuh makna, bukan ketiadaan. Semakin dalam seseorang tenggelam dalam zikir nafas, semakin ia mengenal sunyi sebagai sahabat. Ia tidak lagi takut sendirian, karena ia tahu dalam sunyi itu Tuhan lebih dekat daripada siapapun. Banyak orang mencoba melarikan diri dari sunyi karena mereka belum pernah benar-benar masuk ke dalamnya. Tapi bagi pecinta Allah, sunyi adalah taman pertemuan. Di sanalah cinta tumbuh tanpa gangguan, doa mengalir tanpa suara, dan ruh bersujud tanpa perlu gerakan. Di sanalah nafas menjadi kalimat-kalimat cinta yang hanya dipahami oleh Yang Maha Mendengar. Zikir nafas membawa kita untuk berdamai dengan sunyi. Ia membantu kita melihat bahwa yang kita butuhkan selama ini bukanlah lebih banyak kata, tapi lebih banyak kesadaran. Dalam keheningan, kita menemukan bahwa kita telah lama mencari keluar, padahal yang kita rindukan selama ini ada di dalam. Dan di sanalah zikir nafas mengambil peran sebagai pemandu, mengarahkan kita bukan ke tempat yang baru, tapi ke ruang dalam diri yang telah lama kita tinggalkan. Ruang di mana jiwa kita menunggu untuk dipeluk cahaya. Maka jangan lagi takut dengan sunyi. Masuklah ke dalamnya, lalu tarik nafasmu perlahan. Hembuskan dengan lembut sambil mengingat namanya. Biarkan zikir itu mengalir seperti arus tenang yang membersihkan. Dan pelan-pelan kamu akan tahu bahwa sunyi yang kamu kira kosong ternyata adalah ruang perjumpaan. Dan setiap nafasmu yang dulu tak bermakna, kini menjadi saksi bahwa kamu pernah duduk dalam diam dan bertemu Tuhan di sana. Bab 6. Ketika nafas menyentuh cintanya. Ada saat dalam zikir nafas di mana kita tidak hanya merasa lebih tenang, tetapi juga lebih dekat. Bukan dekat secara ruang, tetapi dekat secara rasa. Dekat yang membuat dada bergetar, mata berkaca, dan ruh bersujud tanpa disuruh. Itulah saat nafas menyentuh cintanya. Tidak semua zikir membawa kita ke sana, sebab cinta yang sejati tidak datang dari hafalan, tapi dari keikhlasan. Dan keikhlasan itu muncul saat kita menyerahkan, bukan hanya suara kita, tapi seluruh jiwa kita. Lewat hembusan nafas yang jujur, lembut, dan pasrah. Zikir yang dibisikkan melalui nafas menghapus batas antara hamba dan Tuhannya. Kita tidak lagi berdoa karena ingin sesuatu, tapi karena rindu. Rindu yang lahir dari pengakuan bahwa kita tak punya apa-apa, tak bisa apa-apa, kecuali jika Allah izinkan. Nafas menjadi jembatan antara kerinduan dan pertemuan. Kita menghirup dengan harap, kita menghembus dengan syukur. Di dalam zikir itu, cintanya mulai terasa bukan hanya sebagai konsep, tapi sebagai pelukan yang nyata, pelukan yang membuat kita menangis, tanpa tahu harus menjelaskan kenapa. Cinta yang hadir dalam zikir nafas berbeda dari cinta dunia. Ia tidak meminta balasan, tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin dekat. Dan kedekatan itu terjadi ketika kita hadir seutuhnya dalam tiap helaan dan hembusan. Tidak ada yang lebih murni dari cinta yang terucap dalam sunyi. Karena di sana tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kita datang apa adanya. Kadang dengan dosa, kadang dengan luka, kadang dengan hati yang compang-camping. Tapi justru disitulah cintanya menyambut, tanpa syarat, tanpa tanya. Hanya nafas dan penerimaan. Saat zikir nafas menyentuh cintanya, kita akan merasa cukup meski dunia tidak memberi. Kita akan merasa penuh meski manusia tak memahami. Karena cinta yang hadir dalam keheningan itu mengisi ruang-ruang kosong yang tak bisa dijangkau oleh apapun selain Dia. Kita mulai menjalani hidup bukan untuk dilihat, tapi untuk kembali. Bukan untuk menang, tapi untuk menyatu. Dan setiap nafas menjadi langkah yang membawa kita lebih dekat, lebih dalam, lebih utuh, hingga kita sadar, kita tidak pernah benar-benar jauh. Maka biarkan zikir nafas menjadi cara kita mencintainya, dengan tenang, dengan setia, tanpa suara, tanpa jeda. Tidak perlu pengakuan dari siapapun, tidak perlu pembuktian di hadapan dunia. Karena cukup Allah yang tahu bahwa dalam setiap helaan nafas kita, ada cinta yang mengalir. Dan cinta itu, jika terus dijaga,
akan membimbing kita bukan hanya menuju kedamaian, tapi menuju pertemuan yang tak terputus antara ruh yang rindu dan Tuhan yang selalu menanti. Bab 7. Hati yang melembut karena zikir nafas. Di tengah kerasnya dunia, hati manusia seringkali menjadi kering. Tuntutan hidup, luka masa lalu, dan rasa takut yang berkepanjangan membuat hati kita menebal seperti batu. Kita menjadi mudah marah, sulit memaafkan, cepat menilai, dan lambat bersyukur. Tapi zikir nafas datang bukan untuk menghakimi. Ia datang untuk melembutkan. Ia tidak masuk lewat logika, tapi menyusup perlahan melalui keheningan, melalui aliran nafas yang penuh kesadaran. Ia mengetuk hati dengan lembut, seakan berkata, "Wahai hati, tidakkah kau ingin tenang kembali?" Ketika seseorang mulai berzikir melalui nafas, mereka seolah membuka jendela kecil dalam hati yang selama ini tertutup debu. Debu yang berasal dari keluhan, dari amarah, dari kekecewaan yang tak pernah selesai. Setiap tarikan nafas disertai ingatan pada Allah adalah sapuan lembut yang membersihkan debu itu. Hati mulai terasa hangat kembali. Air mata bisa kembali mengalir, bukan karena luka, tapi karena haru. Hati yang melembut bukanlah hati yang lemah. Justru di sanalah kekuatan sejati muncul. Kekuatan untuk sabar, untuk mengampuni, untuk mencintai tanpa pamrih. Zikir nafas mengajarkan bahwa kelembutan bukanlah kekalahan. Dalam dunia yang memuja kecepatan dan kekuatan lahiriah, zikir mengajak kita untuk kembali pada kepekaan batin. Setiap helaan nafas yang mengandung namanya mengasah sensitivitas ruhani kita. Kita mulai bisa merasakan hal-hal kecil yang dulu tak kita sadari. Senyuman seseorang, hembusan angin, atau sekadar keheningan pagi. Dan semua itu menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan soal berlari cepat, tapi soal hadir dengan utuh. Dan hati yang hadir adalah hati yang lembut. Tidak semua orang bisa langsung merasakan perubahan ini. Kadang butuh waktu, tapi seperti air yang jatuh setetes demi setetes, lambat laun ia akan mengubah bentuk batu yang paling keras. Zikir nafas bekerja seperti itu. Ia tidak mengguncang, tapi mengendap. Ia tidak memaksa, tapi menetap. Dan saat ia menetap, hati akan menjadi rumah bagi cahaya. Kita mulai merasakan kelegaan bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa yang sedang kita ingat. Dan ingatan itu yang tersembunyi dalam nafas menjadi penyejuk yang tak bisa dibeli dengan apapun. Maka bila hatimu terasa keras, jangan mencari pelarian. Duduklah, tenanglah, tarik nafasmu perlahan dan sebut namanya dalam hati. Biarkan zikir itu mengalir bersama udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Ulangi, terus dan terus, sebab Allah Maha Halus. Dan kelembutannya tidak akan gagal menyentuh hati siapapun yang bersedia membuka diri, meskipun hanya dengan satu nafas penuh kesadaran. Disitulah hati kita akan kembali, bukan menjadi lebih kuat di mata dunia, tapi menjadi lebih lembut di hadapannya. Bab 8. Ketika mata batin mulai melihat. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani di mana seseorang mulai melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Inilah yang disebut para arif sebagai basirah, mata batin. Dan ia tidak terbuka lewat banyaknya pengetahuan. Bukan pula lewat ibadah yang ramai dengan suara. Mata batin terbuka lewat keheningan, lewat kesadaran yang jernih, lewat zikir yang terus bergetar dalam nafas. Ketika zikir melembutkan hati dan menyentuh ruh, maka tabir-tabir pun mulai tersingkap. Bukan berarti seseorang melihat hal-hal gaib, tapi ia mulai melihat dunia dengan makna yang lebih dalam, lebih benar, dan lebih jernih. Zikir nafas melatih kita untuk hadir pada momen sekarang, bukan terjebak masa lalu, bukan terombang-ambing masa depan. Dan dalam kehadiran itu, kita mulai bisa menangkap isyarat-isyarat Allah yang setiap hari melintas di hadapan kita. Hal-hal yang dulu tampak biasa, kini memancarkan makna ilahi. Seteguk air menjadi tanda cintanya. Suara burung menjadi zikir yang bersahut-sahutan. Bahkan diamnya langit sore menjadi pengingat akan ketetapannya. Semua itu bisa terlihat jika hati tidak keruh. Dan zikir nafas bekerja membersihkan kekeruhan itu, perlahan tapi pasti. Mata batin tidak terbuka dengan paksaan. Ia hanya hadir saat seseorang cukup tenang untuk melihat. Dan ketenangan sejati tidak datang dari luar,
melainkan dari dalam. Zikir nafas melatih kita untuk masuk ke dalam, menyelami diri, mengamati batin, dan mengendapkan segala gelombang pikiran. Dalam keheningan itu, kebenaran muncul seperti cahaya fajar. Ia tidak meledak, tapi menguar, perlahan lembut menerangi tanpa menyilaukan. Di saat itulah seseorang mulai benar-benar mengerti bahwa Allah selalu hadir, bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk kembali. Melalui zikir nafas, seseorang belajar membedakan antara yang sejati dan yang semu. Ia mulai mengenali bisikan nafsu dari suara ilham. Ia mulai tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Ia tidak mudah tertipu oleh pujian, tidak cepat tumbang oleh caci maki. Karena ia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai cermin. Dan dalam cermin itu, ia melihat dirinya, melihat Tuhan, dan akhirnya melihat bahwa tidak ada satu pun yang lepas dari pengaturannya. Semua itu bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena zikir telah menjernihkan pandangan batin yang selama ini tertutup. Maka jangan remehkan satu tarikan nafas yang penuh zikir, karena mungkin disitulah awal dari terbukanya hijab yang selama ini menghalangi kita dari kebenaran. Teruskan zikirmu dalam nafas, walau sunyi, walau sederhana. Karena zikir yang dilakukan dalam keheningan, perlahan akan menyalakan cahaya dari dalam dada, dan dari cahaya itu, mata batinmu akan melihat bahwa seluruh hidup ini sesungguhnya adalah zikir yang tak pernah berhenti. Bab 9, nafas yang mengajarkan pasrah. Ada satu pelajaran paling lembut namun paling mendalam yang bisa kita pelajari dari nafas, bahwa hidup ini tentang menerima dan melepaskan. Kita menarik nafas, menerima apa yang Allah izinkan masuk. Lalu kita menghembuskannya, melepaskan apa yang bukan milik kita. Dan begitulah hidup seharusnya berjalan. Tapi seringkali kita terlalu ingin menggenggam. Kita menahan terlalu banyak. Kekhawatiran, luka, harapan, bahkan hal-hal yang sebenarnya sudah waktunya dilepaskan. Zikir nafas mengajarkan seni pasrah, bukan sebagai bentuk kelemahan, tapi sebagai bentuk kekuatan yang bersumber dari kepercayaan total kepadanya. Dalam setiap tarikan nafas yang disertai zikir, kita belajar menerima takdir. Dalam setiap hembusan yang penuh kesadaran, kita belajar menyerahkan semua hasil kepadanya. Tidak mudah memang, tapi perlahan, zikir yang terus mengalir dalam nafas melatih kita untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, datang darinya dan pasti ada makna di baliknya. Kita tidak lagi bernafas dengan gelisah, tapi dengan ridha. Tidak lagi hidup dengan penuh ketakutan, tapi dengan tenang, karena kita tahu kita tidak sendirian. Ada Allah yang selalu bersama mereka yang menyebut namanya. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah adalah bentuk tertinggi dari ikhtiar batin. Ia bukan berarti kita berhenti berjuang, tapi bahwa kita berhenti menggantungkan diri pada hasil. Kita tetap berjalan, tetap bekerja, tetap berdoa, tapi hati kita tidak terikat pada dunia. Hati kita tenang karena tahu bahwa yang menggenggam seluruh urusan adalah Dia. Dan zikir nafas yang mengalir tanpa suara itu menjadi pengingat lembut di setiap langkah. Ia berkata, lakukan bagianmu, serahkan sisanya kepadanya. Dan perlahan hidup terasa ringan, tidak karena masalah hilang, tapi karena hati tak lagi memberatkan diri. Zikir nafas mengikis ego kita satu demi satu. Ia melatih kita untuk membiarkan, bukan karena acuh, tapi karena percaya. Kita tidak lagi mengatur segalanya. Kita hanya hadir, mencintai, bekerja, dan menyerahkan. Disitulah letak kebebasan sejati, ketika kita tidak lagi diperbudak oleh hasil, tapi tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Dan dalam penyerahan itu ada kelegaan, seperti udara yang akhirnya bisa keluar dari paru-paru yang sesak. Seperti hati yang akhirnya bisa diam setelah lelah berlari mengejar hal-hal yang fana. Maka jika hidup terasa berat, jangan buru-buru mencari pelarian. Duduklah, tarik nafas perlahan, sebut namanya dalam hatimu, dan hembuskan semua beban yang tak bisa kamu pikul. Ulangi lagi. Biarkan zikir mengalir dalam nafas, dan pasrah pun tumbuh dalam dada. Tidak perlu suara, tidak perlu tangis, cukup nafas dan keyakinan. Karena sesungguhnya dalam zikir yang penuh kepasrahan itu, ruhmu sedang bersandar pada Sang Pemilik segala urusan.
Dan dari situ kamu akan tahu, kamu tidak harus kuat sendiri, karena Dialah yang menguatkan. Bab 10. Kepulangan ruh ke cahaya. Setiap zikir yang kita lantunkan lewat nafas, sejatinya adalah langkah pulang. Pulang bukan ke tempat, tapi ke keadaan. Keadaan fitrah, keadaan suci saat ruh pertama kali ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh ini. Dalam hiruk pikuk dunia, kita sering tersesat. Kita lupa dari mana kita datang dan lupa kemana kita akan kembali. Tapi zikir nafas adalah tali halus yang tak pernah terputus. Ia mengingatkan kita, perlahan tapi pasti, bahwa ruh ini sedang menempuh perjalanan kembali ke cahaya. Dan setiap hembusan zikir adalah langkah mendekat kepadanya. Tidak semua orang menyadari bahwa ruh rindu kepada Tuhannya. Rindu yang tidak berbentuk, tidak bernama, tapi nyata. Rindu itu kadang muncul sebagai tangis yang tak diketahui sebabnya, sebagai rasa hampa di tengah keramaian, sebagai gejolak yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan zikir nafas datang untuk mengurai semua itu. Ia tidak menawarkan jawaban tapi memberi jalan. Jalan untuk kembali mendengar suara ruh kita sendiri, yang selama ini teredam oleh dunia, tapi tetap memanggil, aku ingin kembali ke cahaya. Cahaya yang kita maksud di sini bukanlah cahaya duniawi, bukan sekadar ketenangan emosional. Ini adalah cahaya hakiki, nur dari Allah, yang menyinari ruh para pecintanya. Ruh yang telah lama haus akan kehadirannya, kini mulai merasa cukup hanya dengan menyebut namanya dalam diam. Tidak butuh tepuk tangan, tidak perlu validasi, karena dalam zikir nafas kita menemukan kehadirannya tidak di luar sana, tetapi di dalam dada, di sela-sela nafas yang keluar masuk, membawa ruh perlahan kembali ke pelukan cahaya. Kepulangan ruh bukan berarti kematian secara fisik. Kepulangan itu bisa terjadi sekarang, saat kita masih berjalan di bumi. Ia terjadi ketika seseorang hidup sepenuhnya di bawah cahayanya, dengan hati yang tenang, jiwa yang pasrah, dan nafas yang berzikir. Hidup bukan lagi soal pencapaian, tapi soal penyatuan. Kita menjadi lebih jujur, lebih lembut, lebih sadar. Kita tidak lagi reaktif terhadap dunia, karena kita sudah menemukan pusat ketenangan di dalam diri, yaitu tempat perjumpaan ruh dengan Tuhannya dalam keheningan zikir. Maka inilah akhirnya, bukan dalam arti selesai, tapi dalam arti kembali. Zikir nafas tidak membawa kita keluar, melainkan ke dalam. Tidak meninggikan kita, melainkan mengosongkan kita, agar cahaya bisa masuk. Dan jika kamu telah sampai pada titik di mana zikirmu tidak lagi membutuhkan kata, tapi cukup dengan nafas, maka sesungguhnya ruhmu telah mengenal jalan pulangnya. Dan cahaya itu bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang telah menetap dalam dirimu. Diameter dalam, lembut, tapi sangat terang. Sekarang, tariklah nafasmu perlahan, tahan sejenak, dan hembuskan sambil menyerahkan segala yang membebanimu. Kita tidak perlu suara lantang untuk mendekat kepadanya. Tidak perlu kata-kata indah atau ibadah yang rumit. Cukup satu nafas yang sadar, cukup satu helaan yang penuh cinta, cukup satu keheningan yang membawa kita pulang. Zikir nafas bukanlah amalan baru. Ia adalah warisan sunyi para pecinta Tuhan yang menemukan bahwa dalam diam ada pelukan yang tak terlihat, tapi terasa nyata di dalam dada. Maka jangan takut dengan sunyi dan jangan ragu untuk mulai. Karena siapa tahu, satu zikirmu yang paling pelan adalah yang paling keras terdengar di sisinya. Semoga setiap nafasmu menjadi cahaya dan setiap hembusanmu menjadi langkah pulang. Sampai kita semua benar-benar kembali ke dalam pelukan cahayanya.